Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa Pak Iqbal. Nah, sebelum Bu Tuti melakukan proses coaching dengan Koji, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu Tuti lakukan. Nah, proses coaching nanti harus sesuai dengan prinsip dan paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, nah ketika melakukan proses coaching nanti juga diharapkan coach bisa sesuai alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan mendengarkan menggunakan teknik rasa. Ini yang akan saya tetapkan sebagai acuan untuk pengamatan atau observasi pada kegiatan coaching nanti. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, Ibu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Monggo Pak, silahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama yang pertama Bu ya. Iya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan semua dari kompetensi inti, jadi mulai dari presence atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ini yang akan saya kembangkan nanti di saat proses coaching, Pak. Jadi Ibu ingin mengembangkan di ketiga aspek coaching tersebut, proses coaching tersebut. Oke. Nah, kalau begitu, dari ketiga proses tersebut, mana yang ingin Ibu tonjolkan atau ingin Ibu kembangkan selama proses coaching nanti? Ya, untuk spesifiknya tentunya saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan teknik rasa. Tujuannya agar coach saya nanti bisa menyampaikan beberapa solusi-solusi yang tidak dia sadari merupakan hasil atau bersumber dari jawaban dia sendiri, Pak. Yang bersumber dari pertanyaan berbobot yang nanti akan saya sampaikan. Harapannya agar proses kreatif dari coach saya nanti bisa termaksimalkan. Oke. Jadi fokusnya nanti Ibu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu ya? Iya, betul Pak, betul. Untuk pertanyaan terakhir kalau begitu. Iya Pak, monggo. Indikator ketercapaian apa yang jenengan harapkan dari tujuan pengembangan ini? Dalam hal ini pengembangan dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, tentu saja indikator yang ingin saya capai nanti adalah coach saya bisa merasa terpuaskan dari gejala-gejala kerisauan yang dia alami. Otomatis puasnya coach saya adalah dengan didapatkannya solusi-solusi yang sudah dia sampaikan melalui jawaban dari beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan, gitu Pak. Iya, luar biasa sekali. Saya rasa panjenengan kali ini sudah siap sekali untuk melakukan proses coaching. Kalau begitu, karena sudah siap, monggo bisa dimulai. Siap Pak, siap. Saya akhiri dulu perbincangan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya hari ini sehat dan bahagia sekali Bu. Tapi masih ada banyak pikiran di hati saya Bu. Iya, sehat. Ibu bilang tadi sehat. Tapi kok kenapa masih banyak pikiran Bu? Baik, kira-kira nih Bu, kalau Ibu tidak keberatan, apa sih pikiran-pikiran apa yang mengganggu di benak Ibu? Ini Bu, kalau saya boleh cerita ya Bu ya. Saya ini punya anak didik. Ada satu anak di kelas 5, dia akhir-akhir ini terlihat murung di kelas. Lebih pasif dan lebih banyak diam. Tapi setelah saya ingat-ingat kembali, itu selalu muncul saat pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Iya, ya. Baik. Jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini ya Bu, ingin membahas perihal satu anak didik Ibu yang ketika pelajaran bahasa Indonesia selalu nampak murung dan banyak diamnya. Iya, betul sekali Bu. Menurut Ibu sendiri atau menurut asumsi pribadi Ibu, apa sih yang menyebabkan si anak ini tiba-tiba menjadi hilang semangat saat pembelajaran bahasa Indonesia? Iya Bu, ketika saya tanya temannya Bu ya, temannya juga tidak tahu alasannya si anak ini kenapa, tidak tahu alasannya. Iya. Nah, kemudian saya tanya, pas ketemu berdua sama dia, sama anak tersebut, saya tanya, Nak, kenapa kamu kok terlihat lesu di setiap pelajaran bahasa Indonesia? Nah, anak ini nggak bisa, nggak mau menjawab, dia diem aja gitu Bu. Nah, jadi pokoknya itu. Jadi dia terus bingung juga, saya tanya, bingung untuk menjawabnya. Iya, betul. Teman-temannya juga nggak tahu. Dia ditanya juga diem, apa alasannya, dia juga nggak tahu. Nah, itu yang menjadi beban pikiran saya. Iya, Bu. Baik. Apa mungkin ada penyebab lain Bu yang kira-kira Ibu ketahui dari pihak lain, atau seperti guru lain, atau mungkin dari orang tua, mungkin ada penyebab yang lain Bu yang kira-kira Ibu tahu? Iya, kemarin saya pernah cerita ke rekan-rekan guru Bu. Ketika saya tanya, anak ini selalu saat bahasa Indonesia itu kan nampak murung, diem, tidak aktif, dan tidak bersemangat. Terus ada yang jawab teman-teman rekan guru di kantor itu Bu. Nah, kalau saat pelajaran saya, saat pelajaran olahraga, tapi dia aktif. Oh iya. Jadi saat pelajaran olahraga anak itu aktif ya Bu. Berarti kalau dilihat seperti itu kelihatannya ada yang aneh ya Bu ya. Kalau pelajaran PJOK dia aktif, pelajaran Ibu kurang aktif. Mungkin dia juga punya prestasi mungkin ya di pelajaran olahraga. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira kenapa Bu? Anak ini kok tiba-tiba aktifnya hanya di pelajaran PJOK saja, tetapi di pembelajaran Ibu tidak aktif. Kira-kira kenapa Bu? Mungkin kalau di pelajaran olahraga kan banyak geraknya, ke sana, lari, di organ tubuh ini seperti tangan, kaki kan bergerak semua. Jadi karena dia itu di kelas, kalau bahasa Indonesia kan hanya fokus membaca, menulis, hanya beberapa saja yang gerak. Tapi kalau di olahraga dia kan bergerak, jadi dia suka gerak-gerak seperti itu. Oh iya. Berarti sudah jelas ya Bu, ini penyebabnya mungkin berhubungan dengan, kalau bisa saya bilang,
adalah strategi pembelajaran Ibu ya, mungkin ini yang menyebabkan anak itu kurang bersemangat. Jadi penyebabnya adalah berhubungan dengan strategi pembelajaran Ibu. Gimana ini menurut Ibu? Ya, mungkin seperti itu ya, Bu. Ya. Ya. Oke, baik, Bu. Karena penyebabnya sudah dapat kita ketahui, Bu ya. Kata kuncinya perihal minat dia terhadap cara guru ketika mengajar. Nah, kira-kira kalau melihat dari penyebab permasalahan ini, rencana apa atau solusi apa yang ada di benak Ibu untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Ya, mungkin nanti saya akan membuat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Bagus itu, Bu. Sangat bagus, luar biasa. Nah, iya, Bu. Jadi anak itu mungkin suka yang gerak-gerak. Iya. Mungkin dia gaya belajarnya gaya belajar kinestetik. Iya. Nah, mungkin nanti di dalam pembelajaran saya berikan sebuah diferensiasi proses, konten, dan produknya dapat mencakup anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Mungkin dengan praktek, atau mungkin yang lain. Atau mungkin pembelajaran yang sesekali di outdoor atau di luar ruangan, di ruangan kelas, di lapangan misalnya. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Iya. Baik, Bu. Itu solusi yang tepat menurut saya. Karena memang solusi itu adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan dan kodrat anak-anak kita yang berbeda, Bu ya. Dengan memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga sesuai dengan merdeka belajar, kalau menurut saya sangat bagus, Bu. Namun begini, Bu, dalam melaksanakan dan memastikan keberhasilan dari strategi yang Ibu ungkapkan tadi, Ibu tentunya juga butuh sebuah komitmen. Komitmen, dukungan, dan banyak hal lainnya. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan ini benar-benar berhasil pada anak ini dan juga akan berjalan kontinuitas tidak hanya untuk anak ini saja, tetapi juga bisa untuk anak yang lain, karena juga untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang serupa. Komitmen apa dan juga langkah apa Ibu yang Ibu rencanakan? Begini, Bu, insya Allah nanti mungkin saya akan membuat RPP, menyusun RPP yang berdiferensiasi, yang mana dapat mencakup gaya belajar yang kinestetik, Bu. Setelah itu, mungkin saya juga akan browsing di internet, kemudian mencari info-info pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa. Dan mungkin saya akan melihat YouTube, mengikuti webinar, seminar, dan saya akan bertanya atau sharing ke teman saya, Bu, untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena mungkin sekolahan satu dengan yang lain beda penerapannya dan pemahamannya juga beda. Tapi kalau di rekan sejawat mungkin pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berhasil. Nah, dari situ maka saya akan melihat tingkat keberhasilannya yang tinggi, saya akan sharing kepada rekan sejawat tersebut. Betul sekali, Baik, Bu. Terkait komitmen yang Ibu sudah tawarkan, tadi tentunya saya berharap juga bisa terlaksana dengan lancar, Bu ya. Iya, Bu. Nah, terkait tindak lanjut, misalnya dari komitmen Ibu mungkin ada lost target atau tidak sesuai dengan target, barangkali tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya, yang akan saya lakukan nanti berkoordinasi dengan guru PAI, guru PJOK,
Kemudian kalau misalkan anak tersebut ternyata belum ada perubahan, maka saya akan melakukan segitiga restitusi, Bu. Tentunya dengan berkolaborasi dulu sebelumnya dengan berbagai pihak. Saya tidak akan sendirian, Bu. Ada beberapa teman yang akan membantu saya, seperti guru mapel, kepala sekolah, untuk menanamkan disiplin positif tersebut. Iya, betul. Iya, Bu. Memang menurut saya dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi dengan berbagai pihak itu memang sangat penting untuk menunjang tugas kita sebagai guru. Iya, betul. Nah, Ibu, dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, yang awalnya datang ke saya menyampaikan ada unek-unek, yaitu adanya siswa yang kurang aktif, dan sudah pula Ibu temukan ini solusinya. Kira-kira gimana menurut Ibu setelah kita berbincang-bincang, apakah sudah mulai lega atau bagaimana, Ibu? Alhamdulillah, Bu, beban pikiran saya berkurang, Bu. Iya. Banyak pencerahan melalui panjenengan, Bu. Saya tinggal nanti eksekusinya seperti apa. Jadi saya kan sebelumnya selalu kepikiran di rumah mau makan rasanya ndak enak, Bu. Iya. Betul. Melihat anak di sekolah kok murung, tidak aktif, ya itu yang menjadi beban pikiran saya awalnya itu seperti itu. Nah, nanti saya akan menerapkan apa yang ingin saya terapkan. Kemudian harapannya biar anak tersebut bisa kembali merasa bahagia saat pelajaran bahasa Indonesia maupun di pelajaran-pelajaran lainnya, Bu. Amin. Saya juga mendoakan agar proses Ibu nanti bisa berjalan lancar gitu ya, Bu ya. Iya, Dan Bu. saya juga berterima kasih kepada panjenengan karena sudah percaya pada saya untuk mendengarkan cerita Ibu ya. Saya juga terima kasih, Bu, sudah jenengan sudah bersedia untuk menjadi teman ngobrol bagi saya, dan saya malah mendapatkan solusi dan pencerahannya pada hari ini, Bu. Jadi beban saya berkurang, ibaratnya itu kayak apa ya, Bu? Kayak banyak yang runtuh gitu, Bu, di kepala saya itu, Bu. Iya. Alhamdulillah kalau itu memang menjadi tujuan obrolan kita ya, Bu ya. Saya harap nanti Ibu tetap ngobrol dengan saya dan menyampaikan bagaimana hasilnya si anak tersebut, apakah ada perubahan atau tidak. Saya tunggu ceritanya dan tindak lanjut Ibu selanjutnya. Siap, saya siap, Bu. Ya. Jadi gimana sekarang, Ibu? Ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Saya kira sudah cukup, Bu. Nanti kalau misalkan saya sudah melaksanakan rencana saya, kemudian hasilnya seperti apa, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, Bu. Iya, baik. Semoga lancar ya, Bu. Amin. Semoga sukses. Amin. Dan bisa memberikan pembelajaran yang menuntun bagi setiap siswa. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang sangat berbahagia. Sama-sama, untuk Bu. Ibu, juga saya, juga tidak ada beban lagi pikiran. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tuti, bagaimana perasaannya selesai melakukan coaching? Alhamdulillah, saya merasa lega Pak Iqbal, bisa menjadi pendengar untuk mitra saya, pendengar yang baik untuk koci saya. Saya juga merasa lega karena akhirnya koci bisa menemukan solusi
dari pertanyaan yang dia hadapi. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu. Iya. Ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil dari supervisi yang saya lakukan tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi sebelumnya? Yang sudah saya lakukan tadi Pak Iqbal, yang pertama saya sudah berusaha menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif dalam membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coach, yaitu saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau presence. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga tadi berupaya alur percakapan saya tidak keluar dari alur tirta. Jadi saya tadi berusaha untuk memulai dengan menggali tujuan utama pembahasan. Kemudian saya menggali identitas persoalan, kemudian berusaha untuk memulai dengan mencari rencana, solusi, dan akhirnya dengan sebuah tanggung jawab dari coach dalam penyampaiannya. Begitu Bapak. Alhamdulillah Bu. Apa yang sudah panjenengan sampaikan semua tadi ada memang dalam catatan pengamatan saya. Seperti tadi misalkan alur tirta, mulai dari tujuan. Tadi sudah Ibu tadi membahas tentang tujuan dari coaching ini bersama coaching. Betul. Kemudian pada alur tirta kedua adalah identifikasi masalah. Betul. Nah, tadi juga Ibu sudah sangat runtut mengasumsikan identifikasi masalah tadi. Kemudian rencana aksi. Ibu sudah membuat coach menjadi tahu strategi apa yang harus dilakukan dan kemudian komitmennya. Juga tadi sudah dibahas semuanya lengkap. Nah, kemudian untuk proses kemitraan tadi saya rasa Ibu juga sudah bisa menjadi sosok yang setara, tidak menggurui atau tidak satu pihak menjadi lebih tinggi dari pihak lainnya. Kemudian untuk proses kreatif juga Ibu selama proses coaching tadi mampu membuat coach bisa memunculkan sendiri atas inisiatifnya sendiri solusi-solusi terbaik dari permasalahan yang ia ungkapkan. Untuk memaksimalkan potensi juga sudah berhasil karena akhirnya masalah sudah terpecahkan. Nah, dari kehadiran penuh, misalkan kemampuan yang ingin dikembangkan tadi semuanya juga sudah ada, mulai dari kehadiran penuh, presence, ke mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa sudah checklist. Nah, Ibu juga tadi sudah menerima coach dengan baik, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci permasalahan. Kemudian membuat rangkuman terkait permasalahan yang sudah disampaikan oleh coach dan memberikan apresiasi kepada coach ketika coach berhasil menemukan strategi yang baik. Itu keseluruhan dari hasil pengamatan saya menurut catatan yang saya buat. Sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi Bu kompetensi tadi kan sudah dikembangkan semua. Nah, kira-kira apa ini yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Terima kasih Bapak. Tentunya semuanya ingin saya tingkatkan agar lebih tajam lagi. Jadi harapannya langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan untuk percakapan coaching seperti ini, mungkin dengan rekan sejawat, mungkin juga dengan rekan lain di KKG atau di Kombel, ataupun di mana saja ketika saya melayani mereka, ketika mereka ingin bicara. Jadi saya juga ingin lebih mempertajam untuk alur tirtanya agar saya lebih bisa terkoordinir ketika melayani mitra dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi intinya
saya ingin terus berlatih. Begitu Bapak. Baik, sungguh luar biasa sekali Ibu. Pengamatan saya selama proses coaching itu juga sudah sangat baik sebenarnya yang Ibu lakukan. Terima kasih. Nah, harapan yang saya inginkan juga sudah sama dengan harapan yang Ibu ungkapkan baru saja, yaitu terus berlatih dan membantu teman-teman di sekitar Ibu agar tumbuh bersama. Semakin banyak teman-teman yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Saya rasa itu sudah keseluruhan dari supervisi yang saya lakukan, Ibu. Semoga bermanfaat ke depannya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.